Makanya kalau diartikan secara luas, bulan suro itu adalah mengajari kita itu supaya apa? Kita itu menemukan kesejatian diri di dalam diri kita sendiri. Artinya kita itu harus bisa membuka lebar perasaan dan hati kita supaya kita itu menemukan kemerdekaan yang sejati. Kan tak sedikit juga Pak, ketika akan memasuki bulan Suro saya kan sering ketemu orang-orang sesepuh kadang ritual, terus mengadakan tirakat. Kadang ada juga yang nanti bulan Suro ya Mas kesini, saya baru berani buka ilmu lah. Sebetulnya itu apa sih Pak? Makna dari itu Pak? Tujuannya untuk apa Pak? Ya tujuannya kenapa ilmu itu dibuka di bulan Suro? Supaya kita tuh bisa menyelaraskan, kalau bahasa Jawa menjumbuhkan dengan bulan itu. Gitu loh. Jadi bulan Suro itu bulan keberanian, dalam arti bukan keberanian, bukan berani tentang brutal. Tapi berani untuk membenahi diri kita masing-masing. Makanya ilmu ini disampaikan, beranikah kamu melakukan, beranikah kamu mengerjakan, beranikah kamu dengan soronya ilmu yang kamu dapat di dalam bulan Suro. Gitu loh. Karena di mana saja orang itu kalau mau belajar tentang kebaikan, itu ya soronya minta ampun. Ya melalui harus mencegah perilaku buruk, harus yang tadinya tidak pernah memikirkan tentang orang lain, akhirnya di dalam bulan Suro kita diajarkan untuk saling membantu. Yang tadinya di bulan-bulan biasa kita tidak mengeluarkan iuran dan lain sebagainya, di saat bulan Suro kita harus mengadakan iuran. Masalahnya apa? Iuran ini nanti dikumpulkan bersama untuk membuat suatu sesaji katakanlah, atau bancaan, dan bancaan itu tidak diperuntukkan orang yang iuran saja, tapi kalau bisa orang lain pun juga ikut menikmati gitu. Jadi janganlah bermewah-mewahan, janganlah bermegah-megahan dengan menghormati bulan Suro ini, daripada hati dan perasaan kita itu tidak mau memegahkan hati kita sendiri, tidak mau merayakan hati kita sendiri, artinya merdeka di dalam hidupnya sendiri. Gitu loh. Jadi kita memerdekakan hati itu bukan berarti harus mengikuti hawa nafsu, bukan. Yang namanya memerdekakan hati itu harus bisa memikirkan orang lain. Karena kita hidup tidak sendiri. Kita hidup itu bermasyarakat, bernegara. Gitu. Makanya kalau sudah melihat situasi yang seperti ini, apakah ini mungkin efek dari orang-orang yang tidak paham, yang setiap tahunnya merayakan bulan Suro? Apakah ini efek dari orang yang tiap tahun itu merayakan hari raya yang namanya, yang katanya fitri atau suci? Apakah ini efek dari orang yang merayakan hari raya yang namanya Idul Adha dan lain sebagainya? Karena di situ hanya ritual-ritual budaya yang dilakukan, tapi tentang makna dari arti itu semua kita tidak paham. Sehingga hati kita walaupun sudah melewati bulan Suro, sudah melewati tanggal 1, sudah melewati tanggal 10, tapi hati kita atos tetap atos. Watak kita yang adigang adigung masih tetap adigang adigung. Watak kita yang dulunya masih kikir, masih medit, tetap kikir, tetap medit. Yang dipentingkan hanya satu tanggal di dalam bulan Suro, hanya itulah waktu untuk itulah waktu kita mengeluarkan harta benda kita. Nah sebenarnya ini, makanya kalau diartikan secara luas, bulan Suro itu adalah mengajari kita itu supaya apa? Kita itu menemukan kesejatian diri di dalam diri kita sendiri. Artinya kita itu harus bisa membuka lebar perasaan dan hati kita supaya kita itu menemukan kemerdekaan yang sejati. Nah, merdeka itu harus melewati perang. Nah, perangnya bagaimana? Perangnya ya kita harus memerangi hawa nafsu kita itu sendiri. Gitu.
Maka dikala kita sudah menemukan kebenaran di dalam bulan Suro, yang namanya kita itu manusia masih kalau bahasa kerennya itu ya sifat-sifat kemanusiaan kita atau manusiawi kita itu masih melekat. Tapi kan paling tidak dengan adanya bulan Suro ini kita kembali ke awal sebutan Suro adalah berani. Ya kita harus berani mengubah, kita harus berani introspeksi diri. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Jadi kita itu melakukan buruk ya ada resiko, melakukan baik apalagi. Gitu. Jadi nggak ada hidup di dunia ini yang kalau kita tuh berani terus nikmat itu nggak ada. Ya tetap harus menghadapi resiko. Makanya dengan berani menghadapi resiko berarti kita itu sudah di dalamnya bulan atau termasuk orang-orang di dalamnya bulan Suro ini menemukan kesejatian diri. Ya. Tadi di awal Pak Jarwo menyinggung bahwa Suro itu katanya wiwitan gitu. Ya. Maksudnya wiwitan dalam hal apa, Pak? Ya wiwitan menjadi musibah, wiwitan kita menemukan kebahagiaan itu. Makanya metodenya antara musibah dan kebahagiaan itu diawali dari apa? Itu. Makanya kita kembali pada awalnya, pada wiwitannya. Oh, kalau begini wiwitannya nanti akhirnya begini. Dengan kita bersopan santun, dengan berandap asor pada orang lain, artinya ngalah tapi bukan kalah, akhirnya menemukan kebersamaan yang luar biasa. Nah, itu namanya wiwit atau rijal. Itu. Kalau diartikan lagi, wiwit atau rijal adalah wiwitan manungsia dumadi, dan rijal setelah dumadi itu kita itu mau ngapain. Itu. Makanya kalau sudah membicarakan tentang Suro, rasanya malu kalau kita itu membicarakan tentang Tuhan. Karena sebenarnya kita manusia inilah yang paling kurang ajar pada Tuhan. Kok bisa? Sebenarnya. Ya tadi sudah saya singgung di depan. Kita diberi hidup ini nggak pernah menyewa apa-apa. Kita hidup tidak pernah pesan hidup ini. Tiba-tiba kita hidup. Dan di dalam hidup ini yang menikmati juga kita sendiri. Kita diberikan organ tubuh yang utuh. Nah, apakah pernah kita tuh memikirkan orang-orang yang lagi patah tangannya, ya lagi ada masalah di urat, lagi ada masalah gula di darah. Coba. Nah, kita itu yang diberikan organ tubuh utuh dengan badan yang sehat, terus tiba-tiba kita pergunakan untuk hal-hal yang negatif. Kan percuma, orang yang patah tangannya dengan biaya untuk menyambung tangan yang patah itu tadi dan untuk kembali ke sembuh berapa puluh juta biaya yang harus kita keluarkan. Itu baru satu tangan. Kalau dua tangan, katakan satu tangan 20 juta, berarti tangan dua 40 juta. Belum lagi kaki, belum lagi perut, belum lagi mata, belum lagi kepala. Makanya dengan diberikan kesehatan yang seperti ini, kita syukuri, kita nikmati. Nah, cara mensyukuri dan kita nikmati, ya kita pergunakan untuk berbuat baik. Nah, kita nikmati, mumpung ini semuanya utuh, ya sudah. Tangan untuk, kalau kita ada kelebihan ya untuk membantu. Kalau karena kita nggak punya apa-apa, ada orang lain, ada pekerjaan yang belum bisa diselesaikan, ya kita bantu dengan tangan kita. Kita membantu mengangkat, kita membantu kalau ketemu di jalan ada batu dan lain sebagainya, ya kita singkirkan supaya orang lain nggak jatuh, nggak patah tangannya. Jadi intinya kita malu bagi peraturan gitu ya. Makanya kalau kita sudah membicarakan tentang ya, kita gunakan untuk sesuai dengan fungsinya. Makanya kalau kita sudah membicarakan tentang Tuhan, seolah-olah kita itulah yang tahu tentang rahasia Tuhan. Betul. Mbok gedabrus ya nemen-nemen lah, gitu loh. Ya percuma kita itu memperingati bulan Suro. Kalau orang Timur Tengah bulan Muharram. Bulan Muharram itu sendiri kan artinya itu bulan larangan. Dalam arti larangan apa? Ya larangan kita berbuat jelek. Makanya disuruh tirakat, disuruh berpuasa. Karena mestinya orang yang berpuasa itu adalah dengan melakukan puasa sehari,
mungkin kekuatan kita itu agak berkurang, kita mau bicara keras saja pun kadang-kadang kita tidak memikirkan isi perut ini, kalau isi perut itu kosong nggak akan bisa sumbar-sumbar dan lain sebagainya. Maka di saat kita kenyang pun ya kita untuk apa tuh sumbar-sumbar gitu loh. Sebenarnya bulan itu mau dinamai bulan apa, artinya juga sama kok. Muharram artinya juga hal yang terlarang. Suro artinya berani, tapi juga berani, harus berani untuk melawan angkara murka. Wiwit artinya kita itu harus tahu musibah yang menimpa kita itu mesti ada awalnya. Rijal ya karena ulah tingkah laku kita sendiri itulah yang menyebabkan sesuatu sehingga kita itu kena masalah dan lain sebagainya.